Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemimpin hebat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Ustazah Aya dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1. Ustazah berharap kalian semua yang ada di rumah tetap semangat dan senantiasa menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, dan rajin berolahraga. Para pemimpin, di tema 3, subtema 1 ini, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada hewan. Tapi sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya nak, agar Allah memberikan keberkahan, kemudahan, serta kecerdasan kepada kita, agar kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemimpin, seperti biasa, Ustazah juga akan menjelaskan tentang makna ukhrawi, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang proses pencernaan pada hewan. Yuk disimak baik-baik bunyi dari Quran surat An-Nahl ayat 5-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisikil anfus. Inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Para pemimpin hebat, Quran surat An-Nahl ayat 5-8 jika diartikan bunyinya adalah sebagai berikut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan. Kamu memperoleh keindahan padanya. Ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan bersusah payah. Sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Para pemimpin, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia harus selalu merawat dan menyayangi hewan ternak yang sudah Allah titipkan kepada kita. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberinya makanan yang baik dan sehat, dengan cara memberinya makanan dan minuman yang baik serta sehat. Karena dengan memberinya makan dan minum yang baik serta sehat, secara otomatis pencernaan pada hewan ternak yang kita pelihara juga akan semakin bagus. Ketika sistem pencernaannya bagus, maka hewan ternak yang kita pelihara akan menghasilkan susu, daging, dan juga segala sesuatu yang sehat dan bermanfaat bagi kita semua. Jadi, jangan sampai kita memberi makan hewan ternak kita dengan makanan dan minuman yang tidak baik dan sehat. Misalnya, dengan memberikannya sampah. Maka yang terjadi, sistem pencernaannya juga menjadi rusak atau tidak sehat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada serangga. Makanan masuk ke dalam rongga mulut, lalu melewati kerongkongan yang berfungsi sebagai penerus dan pendorong makanan. Pada serangga dengan tipe penusuk dan menghisap, di kerongkongan terdapat pompa faringeal yang dipakai untuk mengambil cairan. Kerongkongan akan mendorong makanan ke tembolok.
Tembolok akan menyimpan makanan sebelum masuk ke empedal. Apabila tembolok tidak berisi makanan, tembolok terisi oleh udara. Di dalam empedal dan lambung terjadi penyerapan dan pencernaan makanan secara enzimatis. Di dalam usus, sisa makanan yang tidak terserap selanjutnya akan dikeluarkan. Otot-otot pada saluran ini menyebabkan sisa makanan dapat bergerak ke belakang dan keluar melalui anus. Anus merupakan bagian ujung saluran sebagai tempat keluarnya feses pada serangga. Selanjutnya adalah cacing tanah. Organ pencernaan pada cacing tanah terdiri dari mulut, taring, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Makanan dan butiran tanah masuk ke mulut menuju faring. Makanan dari faring melalui kerongkongan akan dibasahi oleh lendir, kemudian masuk ke tembolok sebagai penyimpanan sementara. Makanan dari tembolok masuk empedal dan terjadi pencernaan secara mekanik. Selanjutnya masuk ke usus untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian sisa makanan dikeluarkan melalui anus pada cacing tanah. Selanjutnya adalah ikan. Makanan pertama kali masuk ke dalam rongga mulut pada ikan. Gigi ikan terdapat pada rahang atas, sedangkan pada rahang bawah terdapat lidah. Ikan juga memiliki kelenjar ludah. Setelah melewati mulut, makanan bergerak melewati pangkal tenggorokan dan kerongkongan menuju lambung. Lambung ikan berukuran agak besar untuk menampung makanan. Selanjutnya, makanan pun bergerak menuju usus dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa makanan kemudian dikeluarkan melalui anus. Kelenjar pencernaan ikut berperan memproduksi enzim yang membantu proses pencernaan makanan, yaitu pada hati dan empedu. Berdasarkan jenis makanannya, ikan dibedakan menjadi ikan herbivora yang memakan tumbuhan. Ikan karnivora adalah ikan yang memakan ikan-ikan kecil. Sistem pencernaan ikan herbivora berbeda dengan ikan karnivora dalam hal bentuk gigi, lambung, dan ukuran usus. Amfibi, yaitu katak. Hewan amfibi memiliki 6 organ pencernaan yang berperan saat mencerna makanan, yaitu mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Katak memiliki lidah yang sangat panjang dan lengket. Ujung lidah katak dapat menggulung yang berfungsi untuk menangkap mangsanya. Lalu mangsa dimasukkan ke dalam mulut yang ditopang oleh rahang atas dan rahang bawah. Katak memiliki kerongkongan atau esofagus, yaitu saluran pendek. Esofagus katak membantu makanan masuk ke lambung. Dinding lambung pada katak meremas-remas makanan sampai hancur dengan bantuan enzim yang dihasilkan lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Makanan dilanjutkan ke usus. Usus dibagi menjadi 2. Pertama, usus halus. Di sini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Kedua, usus besar. Di sini terjadi penyerapan air dari makanan dan pembusukan makanan. Usus besar berakhir di rektum dan berlanjut ke kloaka yang merupakan muara saluran pencernaan, saluran reproduksi, dan urin pada katak. Selanjutnya adalah hewan reptil. Contohnya adalah buaya. Sistem pencernaan pada buaya adalah sebagai berikut. Rongga mulut pada buaya dapat terbuka lebar yang berfungsi untuk mengunyah dan mempertahankan mangsanya. Pada rongga mulut buaya terdapat gigi dan lidah. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dan lambung pada buaya. Di kerongkongan, makanan hanya menumpang lewat dan tidak terjadi proses pencernaan. Lambung pada reptil berguna untuk menampung makanan dan terletak di belakang kerongkongan. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanik dengan bantuan otot lambung dan pencernaan kimiawi.
Di dalam usus terjadi proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Usus memiliki saluran yang bermuara pada kloaka. Kloaka berguna untuk mengeluarkan sisa sari-sari makanan yang tidak diserap oleh tubuh buaya. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada apes. Dalam hal ini contohnya adalah burung. Makanan masuk ke dalam mulut lalu menuju kerongkongan. Burung memiliki kantung otot di kerongkongan yang disebut tembolok. Fungsi tembolok adalah untuk tempat penyimpanan makanan sementara. Tembolok pada burung juga bekerja untuk menghaluskan makanan sebelum masuk ke dalam sistem pencernaan berikutnya, dalam hal ini adalah lambung. Di dalam lambung akan mengalami proses pencernaan secara enzimatis dengan bantuan getah lambung. Fungsi utama lambung adalah untuk menyimpan makanan sekaligus mencerna makanan. Di dalam ampela terjadi proses pelumatan makanan yang dibantu dengan grit berupa kerikil atau batu kecil, pecahan kaca, remukan kerang, dan lain-lain. Grit ini membantu ampela dalam melumatkan proses penyerapan makanan, di mana makanan diubah menjadi partikel-partikel kecil agar lebih mudah dicerna. Proses penyerapan makanan terjadi di usus halus. Di dalam usus besar masih terdapat makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak terserap oleh usus halus. Sebagian besar air akan diserap di dalam usus besar, selanjutnya akan bermuara di rektum dan akan dibuang melalui kloaka. Selanjutnya adalah sistem pencernaan pada hewan mamalia atau disebut juga dengan hewan pemamah biak atau ruminansia, yaitu sekumpulan hewan herbivora yang memiliki dua sistem pencernaan, yaitu mengunyah makanan di dalam mulut tetapi masih kasar dan kemudian ditelan, lalu mengeluarkan makanan ini kembali ke dalam mulut untuk dikunyah. Kemudian barulah proses pencernaan normal terjadi. Contoh hewan pemamah biak adalah sapi. Urutan sistem pencernaan hewan pemamah biak adalah sebagai berikut. Pertama, makanan dikunyah dengan gigi seri, dibantu oleh lidah dan dicampur dengan air liur di dalam mulut. Kemudian ditelan masuk ke dalam lambung melalui esofagus. Kedua, kerongkongan atau esofagus berukuran pendek dan elastis sehingga mampu menyesuaikan besar kecilnya makanan. Makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung ruminansia memiliki 4 bagian sebagai berikut. Pertama, rumen berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang ditelan. Setelah rumen cukup berisi makanan, sapi beristirahat. Di dalam rumen, makanan bercampur dengan bakteri yang menghasilkan enzim selulase yang berfungsi untuk menguraikan selulosa. 2. Di dalam retikulum, makanan diaduk-aduk kemudian dicampur dengan enzim yang dihasilkan oleh bakteri yang ada, hingga akhirnya menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar. Sambil beristirahat, gumpalan makanan tersebut didorong kembali ke mulut untuk dikunyah lebih sempurna, yaitu dimamah kedua kalinya. Setelah itu, gumpalan makanan ditelan lagi masuk ke omasum melewati rumen dan retikulum. 3. Di dalam omasum, makanan akan dihaluskan dengan bantuan enzim dan terjadi penyerapan air. Kemudian gumpalan makanan diteruskan ke abomasum. 4. Di dalam abomasum, makanan dicerna lagi dengan bantuan enzim dan asam klorida. Abomasum merupakan perut yang sebenarnya, karena di sini terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan. Kemudian, makanan yang telah halus dari ruang abomasum didorong masuk ke usus halus. Di usus halus, sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, sisa makanan keluar melalui anus. Pada kelinci, marmot, dan kuda, fermentasi selulosa terjadi di dalam sekum atau usus buntu. Selain itu, pada hewan tersebut hanya terjadi pengunyahan 1 kali.
sehingga feses yang dikeluarkan lebih kasar dan berserat daripada feses sapi yang mengalami pengunyahan selulosa 2 kali. Mamalia selain hewan pemamah biak memiliki organ pencernaan yaitu berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, rektum, dan juga anus. Para pemimpin, demikianlah pembelajaran kita berakhir sampai di sini. Semoga apa yang Ustazah sudah jelaskan dan sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika dirasa kurang paham, kalian bisa membuat pertanyaan untuk Ustazah Aya. Dan kemudian kalian bisa memutar ulang kembali video yang sudah Ustazah sampaikan ini. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin Allahumma amin. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemimpin, jaga selalu kesehatan dengan memakan makanan yang sehat agar pencernaan pada tubuh kita bekerja dengan baik. Tetap semangat. Ayah sayang kalian karena Allah. Bye-bye. Sampai bertemu kembali.